أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan. Terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Shah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib. Sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi. Bib, kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh begini Gus. Dulu di zaman Belanda, kalau ketahuan itu dzurriyyah Rasulullah, pasti akan dipersempit dakwahnya. Makanya disimpan kehabibannya. Dulu seperti itu, kata beliau. Ketika Gus Wafi mengatakan bahwasannya kenapa para Wali Songo tidak disebut Habib, dan jawabannya beliau mendapatkan sebuah informasi dari tokoh tertentu yang intinya, kenapa Wali Songo tidak disebut Habaib itu? Karena takut dicari Belanda katanya. Dan kalau ketahuan Belanda maka dakwahnya akan dipersempit. Pernyataan seperti ini kalau kita tinjau secara penalaran sejarah, maka kita akan menemukan kerancuan. Bagaimana mungkin Wali Songo tidak disebut Habaib takut dicari Belanda, sementara Belanda ketika era Wali Songo itu belum ada. Wali Songo ada di Indonesia untuk pertama kali itu awal abad 15, sementara Belanda di akhir abad 16. Ini jarak yang terlampau jauh untuk kemudian disebutkan bahwa ketika Wali Songo tidak disebut Habib, takut dicari Belanda. Oh, mungkin yang dimaksud Gus Wafi itu adalah keturunan-keturunan Wali Songo, yang jika keturunan Wali Songo atau keluarga Wali Songo atau jamaah Wali Songo menyebut para Wali Songo itu sebagai Habaib, maka ya akan dipersempit dakwahnya oleh para Belanda. Jika benar Habib itu dicari oleh Belanda, mengapa di tahun 1870-an Belanda mengangkat Mufti Batavia dari kalangan Habaib? Yang bahkan Mufti Batavia sendiri, Habib Utsman bin Yahya, mengatakan bahwasannya pergerakan perjuangan masyarakat Banten itu adalah sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Ada yang bilang kalau Wali Songo itu adalah Habib juga. Kenapa kok zaman dulu Wali Songo itu kok nggak dipanggil Habib itu? Ya karena alasannya Belanda. Saya kira lucu banget alasannya Belanda itu. Kenapa? Di zaman Belanda itu, Belanda masuk tahun 1800, itu para Habaib sudah masuk gitu. Kok mereka aman-aman aja gitu? Kok nggak takut sama Belanda? Tapi kenapa ini yang Wali Songo justru alasannya khawatir Belanda? Karena kalau aku Habib diburu. Itu alasan yang lucu saya kira. Yang benar adalah kenapa kok Wali Songo mulai dulu tidak dipanggil Habib? Ya karena memang bukan Habib. Wali Songo bukan Habib. Tidak ada alasan Wali Songo mengaku Habib zaman dulu diburu, nggak ada alasan itu. Kenapa? Karena mereka dulu adalah memang musuhnya Belanda. Bukan karena masalah Habibnya, bukan. Tapi karena memang mereka itu tidak berhak bergelar Habib. Itu saya kira seperti itu teman-teman ya. Karena Wali Songo di kitab-kitab nasab itu tidak bergelar Habib. Mereka adalah Sayyid, Syarif. Contoh, seperti Sunan Ampel, itu gelarnya adalah Sayyid Rahman atau Sayyid Aliur Rahman. Sinuhun Makhdum ing Ampel, itu gelarnya. Sinuhun Makhdum ing Ampel. Terus, siapa lagi? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu gelarnya adalah Sinuhun Makhdum ing Bonang atau Makhdum Bonang. Sayyid Ibrahim Makhdum Bonang. Putra beliau, putranya Sunan Ampel yang lain, Makhdum Derajat, Sunan Derajat, Sayyid Qasim. Mereka adalah para sayyid, para syarif. Jadi Wali Songo itu adalah para sayyid, para syarif, bukan para habib. Tidak ada sejak dulu dalam kitab nasabnya keluarga Wali Songo mereka bergelar Habib Rahmat, Habib Ibrahim Sunan Bonang, tidak ada seperti itu. Tapi mereka menggunakan gelar Sayyid Ibrahim Makhdum Sunan Bonang, Sayyid Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, seperti itu. Sehingga kalau alasannya kenapa kok Wali Songo itu kok nggak dipanggil Habib, padahal dengan alasan takut karena diburu oleh Belanda, itu alasan yang tidak logis.
Kalau alasan karena takut Belanda, kenapa para habaib yang memang asli keturunan dari Yaman nggak diburu oleh Belanda? Kan begitu. Itu logikanya. Jadi itu bukan alasan. Jadi bukan alasan. Saya kira memang beda lah. Saya kira memang beda. Artinya para habaib itu beda, para sunan ya beda. Para sunan itu Sayyid Syarif, para habaib dari keluarga keturunan Bahlawi ya para habaib. Gitu. Para sunan itu di dalam kitab-kitab nasab ya gelarnya Sayyid gitu. Sayyid, ada Syarif, karena menikah dengan keluarga kerajaan ditambahlah gelar Raden. Raden, Syarif, Sayyid, siapa begitu. Ada seperti itu. Seperti Sunan Ampel nih, kan Sayyid Ahmad rahmatullah Sunan Ampel. Karena beliau menikah dengan keluarga keraton, oleh orang keraton diberi gelar Raden. Jadi Raden Rahmat. Nah, gitu kan ya. Seperti ya yang lainnya lah seperti itu, sama seperti wali-wali yang lain. Dan kalau mau dipaksa Wali Songo sebagai keturunan Yaman, tapi buktinya ditolak sama Naqabatul Ashraf Al-Kubro. Naqabatul Ashraf Al-Kubro mengatakan Wali Songo itu bukan dari keturunan Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, bukan. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab nasab mereka, keturunan Alwi itu hanya mentok kepada Abdul Malik. Jadi Abdul Malik, Abdurrahman sama Ahmad. Abdurrahman yang turun kepada keluarga yang lain itu. Nah, sedangkan Abdul Malik ini disebutkan keturunannya ke India. Sampai situ aja. Tidak dijelaskan apakah dia punya anak bernama Abdullah, Abdullah punya anak bernama Ahmad Shah Jalal, Ahmad Shah Jalal punya anak bernama Jalaluddin. Tidak, nggak ada. Yang menyambungkan Wali Songo kepada Abdul Malik, yaitu menurut mereka sejarawan. Siapa sejarawan itu? Van den Broek, sejarawan Belanda, di mana menurut beliau lah disambungkan kepada Abdul Malik Asmat Khan. Oleh karenanya Abdul Malik Asmat Khan yang menurunkan keluarga Wali Songo itu dikatakan tidak tersambung, hanya versi sejarah, sehingga Naqabatul Ashraf Al-Kubro itu menolak Wali Songo sebagai keturunan daripada Abdul Malik Asmat Khan bin Alwi Amil Faqih. Begitu. Makanya sejak dulu kenapa Wali Songo tidak bergelar Habib, karena memang bukan keturunannya. Bukan keturunannya. Jadi ya mereka nggak berhak bergelar Habib, tapi mereka berhak bergelar Sayyid dan Syarif, karena memang dari para sunan sudah ada nama-nama itu. Syarif Hidayatullah, Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Sayyid Ibrahim Makhdum Sunan Bonang, Sayyid siapa lagi? Banyak, ada 9 para wali yang masyhur. Mereka dikenal dengan Sayyid Syarif. Nah, sehingga teman-teman sekalian, saya katakan ya itu nggak logis kalau alasan mereka itu nggak dipanggil Habib karena takut kepada Belanda. Nah, buktinya di zaman Belanda itu banyak para habaib yang sudah bahkan jadi pegawainya habaib, ya, jadi pegawainya Belanda, bahkan ada menjadi muftinya Belanda. Iya kan gitu. Jadi alasannya nggak logis kalau dikatakan karena takut kepada Belanda itu. Buktinya di zaman Belanda sudah banyak para habaib yang kerja ke Belanda, jadi tukang obatnya Belanda, jadi penjaga tebu, gudang tebu, dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Jadi bukan alasan karena karena takut Belanda hanya nggak mau dipanggil Habib. Tapi yang benar itu adalah para keturunan Wali Songo, mereka tidak mau mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Di zaman itu menutupi silsilah mereka. Kenapa menutupi silsilah mereka? Karena memang yang berjuang mati-matian membela tanah air sejak zaman Wali Songo, Portugis, sampai ke zaman Mataram, sampai ke zaman prakemerdekaan itu memang banyak keturunan Wali Songo yang berjuang di medan perang membela bangsa dan negara. Sehingga mereka dititeni kata orang Jawa itu, oh ini keturunan ini nah gitu, dititeni, sehingga mereka tidak berani menampakkan nasab mereka. Itu yang benar menurut saya.